Mendengar kata penjara, merupakan tempat yang paling mengerikan untuk hampir sebagian besar orang. Bahkan tidak akan mungkin ada orang yang mau sukarela masuk ke bui tersebut walaupun dikasih makan atau tanpa biaya sekalipun. Terlebih saat mendengar kabar adanya insiden kebakaran beberapa waktu lalu di lapas tahanan kelas 1 Tangerang, yang mengakibatkan 49 nyawa narapidana mati sia-sia hangus terbakar si jago merah. Bahkan tempat pengasingan orang atau penjara tersebut ada sejak pada zaman kolonial dulu. Penjara-penjara tersebut kebanyakan dibangun oleh para penjajah, dan diperuntukkan untuk menyiksa sekaligus mengeksekusi para tahanan. Tahukah kalian, di negara kita sendiri terdapat beberapa penjara yang amat terkenal paling mengerikan dan sangat menyeramkan. Berikut ini, kami kupas daftar penjara yang paling mengerikan di Indonesia dilansir dari berbagai sumber. Simak videonya sampai akhir agar tak ketinggalan berita. Sebelum kita lanjutkan, klik subscribe terlebih dahulu, jangan lupa like dan komen di video ini, agar channel semakin berkembang. Penjara mengerikan yang pertama adalah Nusa Kambangan. Penjara ini seringkali disebut sebagai Alcatrasnya Indonesia, sebab narapidana kelas berat berkumpul jadi satu di bui ini. Mulai dari gembong narkoba, narapidana kasus mutilasi hingga teroris. Penjara ini penjagaannya ekstra ketat dari petugas lapas. Oleh sebab itu, Nusa Kambangan terkenal mengerikan bagi para napi. Lantaran narapidana yang sudah masuk Nusa Kambangan, tidak akan bisa kemana-mana karena selain penjagaan yang sangat ketat. Penjara ini juga terletak di pulau terpencil di tengah laut Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tak hanya itu, di penjara Nusa Kambangan terdapat sebuah bukit Nirbaya, di mana tempat ini kerap kali dijadikan untuk mengeksekusi terpidana mati. Sudah banyak narapidana dengan hukuman mati, telah dieksekusi oleh para regu tembak kepolisian. Termasuk gembong narkoba kelas kakap, yaitu Ferdi Budiman yang telah dieksekusi di sana beberapa tahun yang lalu. 2. Penjara Kerobokan. Kerobokan dihuni oleh tahanan asing. Narapidana dari berbagai negara yang telah melanggar hukum di Indonesia, maka kebanyakan mereka akan merasakan kerasnya hidup di dalam sel tahanan yang terletak di Badung, Pulau Bali ini. Kerobokan menjadi terkenal, sebab penjara ini konon banyak sarang mafia narkoba, dan sering terjadi keributan di sel tahanan, yang disinyalir merupakan kerusuhan antar geng. Oleh karena itu, orang menyebut Kerobokan menjadi surga dunianya mafia. Gembong narkoba kelas kakap dari Australia, Andrew dan Miuran atau yang sempat viral dengan sebutan Balinhen, pernah merasakan galaknya penjara di Kerobokan ini. Dan akhirnya duo Balinhen dieksekusi mati di hadapan regu tembak di Nusa Kambangan. 3. Penjara Kalisosok. Dahulu, Kalisosok disebut sebagai penjara yang paling ditakuti oleh para narapidana. Hal itu dikarenakan tempatnya yang begitu sempit, gelap dan juga pengap. Maka tak heran banyak narapidana yang enggan ditempatkan di sana. Seramnya lagi, penjara ini terletak di bawah tanah. Dulunya penjara Kalisosok digunakan untuk tempat penyiksaan narapidana. Banyak tahanan yang kehilangan nyawa di penjara Kalisosok ini. Maka tak heran jika masyarakat sekitar yang tinggal di dekat dengan penjara ini, sering melihat kejadian-kejadian aneh. Warga sekitar pun menganggap Kalisosok sebagai penjara paling angker. Penjara Kalisosok yang terletak di kawasan Surabaya Utara tersebut, pernah menjadi tempat penahanan sejumlah tokoh kemerdekaan Indonesia, seperti Presiden RI pertama Insinyur Soekarno, lalu Rudolf Supratman, dan Kiai Haji Mas Mansur. Penjara paling fenomenal sekaligus terseram yang terakhir adalah Museum Fathahillah. Bangunan yang menyerupai Istana Dam di Belanda ini, dulunya merupakan balai kota Batavia. Sekaligus tempat penahanan kaum pribumi yang mencoba memberontak Belanda. Letak penjaranya pun berada di bawah tanah, sedangkan di atasnya diperuntukkan sebagai tempat perkantoran.
Bangunan tersebut didirikan sejak tahun 1707-1712, di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan van Hoorn. Hingga akhirnya, pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini direnovasi ulang dan diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin, sebagai museum sejarah yang terletak di pusat kota Jakarta. Museum Fathahillah menyimpan banyak misteri. Konon pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bangunan ini merupakan tempat eksekusi hukuman mati. Ribuan orang dari Tionghoa dan seorang pemberontak bernama Peter Eberveld beserta rekan-rekannya telah meregang nyawa digantung di tempat ini.